Assalamualaikum sahabat hobi ngaji. Pada video kali ini saya ingin mengomentari video viral sholat tarawih super cepat. Videonya beberapa hari viral baik di Facebook maupun di YouTube. Oke, kita lihat videonya dulu ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari video terbaru hobi ngaji. Kalau bermanfaat bisa teman share ya. Ini di beranda Facebook teman saya, Tuan Guru Prasmala. Dulu pernah sama-sama menjadi presentator dalam acara Muktamar Pemikiran Santri, pada acara Muktamar Pemikiran Santri di Jakarta. Oke, ini ya. Jika kita lihat sekilas ya, bacaan Fatihahnya itu kurang jelas, kemudian tumakninanya tidak ada, baik ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud. Bahkan sujudnya itu tidak kelihatan sempurna, seakan-akan dahi ini belum nyentuh ke tempat sujud. Yang lebih aneh lagi, kita nanti perhatikan lagi ya, lebih teliti. Yang aneh lagi, setelah duduk, yang aneh lagi setelah sujud kedua ya, rakaat kedua itu duduk sebentar langsung assalamualaikum. Nah itu kan kapan baca tahiyatnya itu? Kita coba perhatikan ya sujudnya itu. Perhatikan sujud imam. Fokus ke sujud imam ya. Seakan-akan ketika sujud itu dahinya tidak sempurna menyentuh ke tempat sujud. Kemudian yang terakhir tadi ya, ini ya, kita lihat ketika hampir salam. Ini baru selesai sujud kedua, duduk sebentar, belum nyampe 2 detik mungkin, atau baru 2 detik lah gitu, langsung assalamualaikum. Nah, ini tahiyatnya kapan dibaca gitu. Oke, kita lihat ya komentar-komentar dari netizen dulu. Oke, sini dulu. Nah ini lihat komentarnya. Ini ada yang komentar olahraga. Ini banyak komentarnya ya, banyak komentarnya. Ada yang komentar sholat tarawih berjamaah buat main-main. Ada yang komentar saya kasih nilai 100. Kemudian di sini di status
Tuan Guru Prosmala ini buat status yang sholat tarawih kilat bisa jadi alumni pesantren kilat, jadi jangan ikut-ikutan ya. Jadi kita sebaiknya melaksanakan sholat tarawih yang biasa saja, meskipun cepat tapi tetap harus menjaga tumaknina dan ketepatan di dalam bacaan Fatihahnya, bacaan tahiyatnya. Oke, ini ya. Kemudian ini banyak komentarnya. Atau biasa bekerja di stempel kilat. Nah, kemudian ada makanya sholat di rumah aja walaupun sendiri. Ya kalau sudah yakin imam yang biasa mengimami syarat dan rukunnya tidak terpenuhi atau bacaannya banyak yang salah, ya lebih baik sholat di rumah berjamaah dengan keluarga, dengan istri. Oke, ini ada yang bijak ya, Tiffany Lutfiana Salim. Tidak heran kalau imamnya kilat, itu kan sesuai dengan permintaan pasar. Makmum kan tidak mau yang panjang bacaan sholatnya. Iya, walaupun tidak mau atau tidak senang dengan bacaan yang panjang-panjang, ya tapi tetap harus syarat dan rukunnya harus terpenuhi. Di grup WA juga banyak ya, di grup WA saya, grup-grup saya itu bersama teman-teman pesantren itu banyak yang komen juga. Ada yang bilang ini memberikan image negatif, ada yang bilang yang penting hatinya nyambung kepada Allah. Jadi ada yang komentar negatif, ada yang komentar itu bijak gitu ya. Terlepas dari itu semua, saya tidak dalam rangka ingin mencari-cari kesalahan ya, mencari kesalahan imam atau makmum yang ada dalam video itu. Tapi saya ingin memberikan edukasi, memberikan pandangan ulama-ulama fikih terkait dengan praktek sholat tarawih yang semacam itu. Oke. Ini ada beberapa kitab yang akan saya jelaskan berkaitan dengan sholat ya. Ini kitabnya, ada kitab Kifayatul Akhyar, ada kitab Isnadul Rafiq, ada kitab Mizanul Kubro. Nah, kalau Kifayatul Akhyar dan Isnadul Rafiq ini nanti saya menjelaskan versi mazhab Syafi'i menanggapi sholat seperti itu. Di Mizanul Kubro nanti pandangan mazhabul arba'ah itu seperti apa kalau ada model sholat seperti itu, apakah ada peluang sah gitu ya. Jadi dalam kitab mazhab Syafi'i itu dikatakan bahwa sholat itu harus tumaknina di dalam misal ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud itu harus tumaknina. Kalau di dalam Kifayatul Akhyar itu dijelaskan beserta dari dalilnya, dari hadisnya ya, hadisnya harus ruku dan tumaknina, dalilnya harus sujud dan tumaknina, dalilnya harus i'tidal dan tumaknina. Kalau di dalam kitab Isnadul Rafiq itu dikatakan bahwa orang yang membaca Fatihah itu harus terpenuhi beberapa syarat. Dalam kitab Isnadul Rafiq ada penjelasan bahwa orang yang membaca Fatihah dalam sholat harus memperhatikan beberapa hal. Misalnya memperhatikan makharijul hurufnya, memperhatikan tertib bacaannya, kemudian memperhatikan bacaan agar tidak sampai salah, yang mana kesalahannya dapat merubah makna. Artinya kalau ini kita nilai melalui kacamata mazhab Syafi'i atau ulama-ulama Syafi'iyah, maka sholat semacam itu tidak sah. Tapi kalau misalnya mau dipandang melalui mazhab lain, misalnya mazhab Abu Hanifah gitu ya, di kitab Mizanul Kubro itu ada penjelasan bahwa tumaknina di dalam sholat, di dalam ruku dan sujud, menurut mazhab Abu Hanifah itu hukumnya sunnah, tidak wajib.
Sedangkan menurut mazhab 3 selain Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, maka tumakninah itu hukumnya wajib. Tentang tumakninah ya, artinya kalau misalnya tidak tumakninah di dalam ruku, sujud, i'tidal, itu masih ada kemungkinan besar menurut mazhab Abu Hanifah. Kemudian tentang masalah i'tidal. I'tidal itu menurut Abu Hanifah juga tidak wajib. Kalau ada orang misalnya dari ruku langsung turun menuju sujud, maka itu boleh tapi makruh. Tapi ketika sujud, mazhab Abu Hanifah ini memberikan syarat-syarat. Misalnya ada kewajiban untuk meletakkan dahi dan hidung ya di tempat sujud. Artinya dahi itu harus memang benar-benar diletakkan di tempat sujud. Kalau dalam kitab-kitab biasanya para ulama memberikan standar minimal sujud itu adalah dahi itu harus menekan kepada tempat sujud. Perkiraannya itu seandainya di bawah tempat sujud, di bawah sajadah misalnya ada kapas, maka kapas itu tertekan oleh tekanan dahi kita. Kalau kita lihat sekilas dari video tadi kan seakan-akan dahi itu cuma nyentuh sedikit kemudian langsung bangun lagi. Jadi sependek pengetahuan saya, sholat yang model tadi itu belum ada ulama yang membenarkan. Meskipun misalnya mau ikut mazhab Abu Hanifah, maka sujudnya itu tadi dahi dan hidungnya itu harus diletakkan, dan harus misalnya melihat bagaimana secara utuh praktik sholat menurut mazhab Abu Hanifah. Jangan hanya dilihat dari jangan hanya dilihat dari boleh tidak tumakninah gitu ya. Harus secara utuh. Jadi kalau misalnya mau ikut mazhab Abu Hanifah, maka secara utuh dari sejak takbir hingga salam gitu ya. Oke, baik teman-teman, itu sedikit komentar dari saya. Kalau di video-video viral sebelumnya itu ada juga yang viral tapi tidak, artinya gini teman-teman, kadang imamnya itu paham bahwa tumakninah biqadri subhanallah, tapi karena kecepatan kadang-kadang makmum itu tidak bisa mengikuti imam. Artinya seperti ini, masyarakat itu harus diberi edukasi. Kalau misalnya mau sholat cepat itu bagaimana caranya, bagaimana tumakninahnya, karena khawatir hanya imamnya yang paham tapi makmumnya tidak paham. Nanti ada dugaan bahwa sholat seperti ini tidak apa-apa karena ini imamnya kiai. Nah, itu. Oke, mungkin itu komentar dari saya, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.